sudah, kalau sudah, ayo ada dulu. Ya, sudah semua. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Good. Bersemangat? Semangat. Yes. Ada yang bersemangat, ada yang tidak. Yes. Semangat. Ingat sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Senyawa. Sebelum kita ke senyawa ke unsur. Kemarin sudah ada ya sedikit-sedikit ibu bahas tentang senyawa tapi belum lebih dalam. Ada yang masih ingat unsur? Pengertian unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Oke, contohnya kemarin apa? Bongkar emas. Ada unsur itu ada oksigen, ada hidrogen, ya lah. Setelah kita mempelajari unsur oksigen, nah lihat di layar. Ada gambar apa? Makanan. Yang pertama ada apa itu? Kue lapis. Kedua? Yang ketiga? Kunyit. Ada yang pernah memakan? Pernah. Pernah sama? Apa yang belum pernah dimakan? Jamu kunyit. Suah. Jamu kunyit. Satu patah tangan? Oke. Nah, menurut kalian bahan apa saja yang ada pada makanan dan minuman tersebut? Di kue lapis dulu deh, kue lapis ada apa aja? Gula. Ada apa lagi? Apa sih? Nyur. Ada apa lagi? Ketan. Oke, kalau ketupat? Ada ketupat. Nasi dari apa? Nasi beras. Ya, dari beras. Habis itu? Ada telur ayam lah, ibu tahu. Dari? Satu dari kalau kalau jamu kunyit sudah pasti dari kunyit. Jamu kunyit. Ada kelas. Pernahkah kalian berpikir? Pernahkah kalian berpikir bahwa bahan-bahan dalam makanan dan juga obat tradisional yang ada di daerah Banjar seperti tadi kue lapis, kue lupis, ketupat, jamu kunyit itu sebenarnya mengandung bahan kimia. Pernah lah? Ada pernah sih sama makanan juga. Yang kalian tahu kan kalau yang bahan kimia itu pasti yang makanan berbentuk kemasan itu yang mengandung bahan kimia. Kayak es. Ya, ternyata bahan yang kita kira bahan alami itu dia mengandung bahan kimia. Jadi tujuan kita belajar hari ini apa aja? Mampu menjadi menjelaskan konsep senyawa. Jadi mampu menentukan rumus kimia, senyawa, organik dan anorganik. Jadi mampu mengomunikasi hasil prinsip tentang senyawa organik dan anorganik. Jadi mampu mengelompokkan contoh senyawa organik dan anorganik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mampu menjelaskan masalah senyawa dalam kehidupan lokal wilayah Banjar. Jadi tadi kan katanya di dalam makanan-makanan itu ada bahan kimia. Nah, untuk mengetahui hal itu kita harus mempelajari yang namanya senyawa. Jadi nanti kita bisa tahu apa saja senyawa-senyawa yang ada dalam makanan tersebut. Karena sebenarnya senyawa atau bahan kimia itu ada hampir di seluruh lingkungan kita. Baju yang kita pakai, buku yang kita gunakan, itu sebenarnya mengandung bahan kimia. Nah, itu seperti pembuatan horden, kayu, pokoknya semua yang ada di sekitar kita ini ada unsur kimianya. Itu benar-benar waktu Bingka enak kok. Bingka kamu apa itu? Bingka. Ada yang suka bingka? Ini yang kesehatan banget dia suka berarti. Kurang suka. Yang sebelahnya ada gambar apa? Siri. Biasanya orang tua kalian pernah nggak kalau misal sakit
kunyit buat apa, Aris? Tahu. Jamu Buat jamu. Ya. Kalau biasanya kan biasanya kamu itu yang kita mata tuh. oh ya. Selain itu banyak ya orang-orang dahulu itu memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan alami, Hewan. bahan-bahan alami seperti entah itu hewan ataupun tumbuhan-tumbuhan lain yang dijadikan sebagai alternatif pengobatan tradisional. Nah, menurut kalian kenapa orang-orang tua dahulu itu bisa meracik obat, tapi mereka tidak tahu bahan kimia yang ada di dalam Yang bisa menyembuhkan tersebut? Ya kan? Bingung. Kira-kira kenapa ya? Misalnya kalian pernah lah nabungi mama kalian. Kalau ibu dulu, biasanya kalau ibu sakit gigi, kata orang tua ibu, umur pakai air garam. Ya. Hah? Kenapa? Nah, ada boleh kayak gitu. Kenapa? Menjelaskan. Kenapa? Ada menjalar ibu ya nih. Ya kalau saripan bisa juga. Tapi kalau bisa sakit gigi itu sakit banget pakai apa? Itu pakai bawang putih tambah. Nah ya pakai bawang putih. Ini kan Wah, gigi kalau luka itu kan ada yang pakai kunyit, pakai kapur, biasanya ada yang macam-macam kayak gitu. Nah, tapi kira-kira kenapa sih orang tua dulu tuh bisa meracik itu, tapi mereka tidak bisa menjelaskan bahan kimianya? Kalian bingung lah? Bisa menjelaskan kayak penyembuhan nazar. Ya, orang tua tuh tahu bahwa tumbuhan ini bisa menyembuhkan. Iya loh, astagfirullahaladzim. Tapi mereka tidak bisa ketika kita tanya, tapi tidak bisa menjelaskan apa yang terkandung di dalamnya. Nah kemudian yang bermasalah yang kedua, ada yang pernah lihat proses pembuatan kue bingka? Dulu mau lah. Nah, Kue bingka kan tahunya. kue bingka itu kan pertamanya dulu dia bentuknya kayak gimana? Tepung, cair, ya kan? Kemudian kenapa saat pemanggangan atau penggorengan dia mengembang? Karena ada apa? Biasanya bahan-bahan bingka apa? Tepung. Oh iya, kamu kan ingat nah, kamu kan setuju tuh. Enak tuh. Masa lihat bawa olahan Gula, santan. Ya, gula, santan, apa lagi? Telur. Kentang. Kentang. Kira-kira apa yang membuat bingka itu jadi mengembang? Soda kue. Nah ya, soda kue. Kemudian tadi ada apa kata Aris tadi? Telur. Ayo. Tepung apa telur? Yang bisa mengembangkan apa? Telur. Nah, telur itu dia bisa mengembangkan kue. Jadi yang kebanyakannya itu kalau kue-kue itu dia menggunakan telur. Nah, kalau telur itu dia mengikat telur, nanti dia memberikan tekstur pada kue. Tapi kita masih bingung nih, kenapa kok bisa? Kan, ya lah, kalian tahunya telur itu cuma bisa mengembangkan. Tapi kalian tahu tidak ada reaksi apa yang terjadi di dalamnya? Nggak tahu? Iya. Kan? Bingung kan? Oke. Jadi di sini kita ada dua permasalahan. Oke? Kita ada dua permasalahan yang harus kita selesaikan. Yang pertama apa? Permasalahan pertama apa? Kenapa kue bingka bisa mengembang? Kemudian yang kedua, kenapa orang tua dahulu bisa meracik obat tradisional tanpa mengetahui bahan kimianya di dalamnya? Oke. Nah, untuk membantu kalian memahami permasalahan tersebut dan menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan berkelompok. Itu ibu bagikan sudah kelompoknya. Silahkan kelompok 1
kelompoknya. Kita Ke kelompoknya dulu, nanti ibu kasih sambil pulang. Ke kelompoknya dulu. kecuali si ikhlas Ya, ke kelompoknya dulu, nanti ibu Nurul. kasih sambil pulang kelompoknya. Ya,